Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurharasati, NPM 103 dari Angkatan 2019, kelas Bisnis Internasional F. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Bisnis Internasional yaitu Investasi Asing Langsung atau FDI. Investasi asing langsung atau FDI adalah jenis investasi dalam aset produktif di suatu negara oleh investor dari luar negeri. Investor dapat berasal dari perusahaan atau individu. Untuk perusahaan, mereka menjadi perusahaan multinasional karena sekarang beroperasi di lebih dari satu lokasi geografis. Investasi asing langsung adalah aspek pendorong dalam integrasi ekonomi internasional. Itu menciptakan hubungan yang stabil dan tahan lama antar berbagai negara. Investasi asing langsung adalah saluran penting untuk mentransfer teknologi antar negara. Itu juga mempromosikan perdagangan internasional melalui akses ke pasar asing dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat perbedaan antara investasi asing langsung dengan investasi portofolio. Di antaranya adalah investasi asing langsung. Dalam artian sempit, investasi asing langsung mengacu pada pembangunan fasilitas baru dan akuisisi kepemilikan yang langgeng atau 20% atau lebih dari saham suara di perusahaan yang beroperasi di negara tuan rumah. Investasi asing langsung memungkinkan terjadinya kontrol terhadap operasi perusahaan. Kepemilikan semacam itu memungkinkan investor asing secara aktif mengelola dan mempengaruhi operasi perusahaan. Investasi asing langsung biasanya melibatkan partisipasi dalam manajemen, usaha bersama, transfer teknologi, dan keahlian. Investasi portofolio. Investasi asing langsung kontras dengan investasi portofolio. Untuk investasi portofolio, investor hanya mengincar surat berharga perusahaan di negara asing, baik dalam bentuk saham, obligasi, atau jenis efek lainnya. Investasi portofolio tidak langgeng. Itu tidak melibatkan pembangunan aset seperti pendirian pabrik. Dengan cepat mengalir keluar ketika kondisi perekonomian tuan rumah memburuk atau ketika pasar internasional membaik. Oleh karena itu, investasi portofolio sering kita sebut sebagai uang panas atau hot money. Investasi portofolio hanya mengambil keuntungan jangka pendek seperti keuntungan modal, spread suku bunga, dan keuntungan translasi. Jenis investasi asing langsung. Terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu investasi horizontal, yang kedua investasi vertikal, yang ketiga investasi konglomerat, dan yang keempat adalah investasi platform. Yang pertama yaitu investasi horizontal. Investasi asing horizontal melibatkan pembangunan operasi bisnis yang sama di negara asing sebagaimana operasinya di negara asalnya. Singkatnya, bisnis melakukan kegiatan yang sama tetapi di negara asing. Sebagai contoh, ekspansi McDonald's di Indonesia masuk ke dalam kategori investasi horizontal. Contoh lainnya yaitu produsen smartphone yang berbasis di Amerika Serikat membuka pabrik di Cina. Yang kedua yaitu investasi vertikal. Dalam hal ini, investasi berlangsung di tingkat rantai pasokan yang berbeda dari negara asal. Bisa jadi tingkat hulu maupun hilir. Dengan kata lain, kegiatan ini masih dalam satu rantai pasok dengan operasi perusahaan di negara asal. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur di Amerika Serikat mengakui sisi saham pemasok suku cadang atau bahan baku di Eropa. Contoh lainnya yaitu McDonald's mengakui sisi peternakan skala besar di Indonesia untuk memproduksi daging untuk restoran mereka. Selanjutnya yaitu investasi konglomerat. Jenis ini melibatkan investasi dalam bisnis yang tidak terkait dengan bisnis perusahaan induk, karena investor masuk industri di mana mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Seringkali investasi konglomerat biasanya mengambil bentuk usaha patungan dengan perusahaan asing yang sudah beroperasi.
Strategi investasi konglomerat lebih beresiko dibanding dengan investasi horizontal maupun vertikal. Perusahaan membutuhkan mengatasi dua hambatan sekaligus agar dapat bersaing, memasuki negara asing, dan memasuki industri atau pasar baru. Yang terakhir yaitu investasi platform. Dalam investasi platform, perusahaan berekspansi ke negara asing, tetapi output dari operasi asing diekspor ke negara ketiga. Investasi ini umumnya terjadi di lokasi berbiaya rendah di dalam area perdagangan bebas. Seperti contohnya di Indonesia, Bukalapak menjadi startup yang beruntung yang mendapat pendanaan dari perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Satya Nadella. Pada akhir tahun 2020 lalu, Microsoft memberikan suntikan dana senilai 1,46 triliun kepada platform marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki dan Fajrin Rashid di tahun 2010 tersebut, yaitu Bukalapak. Selain investasi dalam bentuk dana segar, dukungan juga diberikan dalam bentuk pengadopsian Microsoft Azure sebagai platform cloud yang digunakan oleh Bukalapak. Selanjutnya adalah metode investasi asing langsung. Investor asing dapat melakukan investasinya di luar negeri dengan mengambil beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, membentuk usaha patungan. Yang pertama yaitu membentuk usaha patungan dengan perusahaan asing. Yang kedua, membentuk anak perusahaan di negara asing. Yang ketiga, mengakui sisi saham suara di perusahaan asing. Yang keempat, mengakui sisi saham di perusahaan asosiasi. Secara garis besar, terdapat dua metode investasi langsung, yakni investasi greenfield dan investasi brownfield. Ketika sebuah investor mendirikan entitas baru dari awal, kita sebut sebagai greenfield. Dalam hal ini, investor membangun sejak awal segala hal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, layanan, dukungan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, dalam investasi brownfield, investor memanfaatkan bisnis atau fasilitas yang telah ada. Akuisisi perusahaan adalah contohnya. Perusahaan asing mungkin membangun kehadiran langsung dengan membuka operasi baru di negara tujuan. Misalnya, L'Oreal membuka pabrik terbesarnya di dunia yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Indonesia. Investasi tersebut mencapai 1,25 triliun. Pabrik nantinya akan menjadi pusat produksi L'Oreal di kawasan Asia Tenggara. Itulah contoh investasi asing langsung. Reinvestasi keuntungan dari operasi di luar negeri serta pinjaman antar perusahaan kepada anak perusahaan di luar negeri juga termasuk kategori investasi asing langsung. Keuntungan investasi asing langsung. Investasi asing langsung menawarkan keuntungan tidak hanya bagi investor tetapi juga negara tujuan. Bagi bisnis, investasi langsung asing menawarkan keuntungan berupa ada diversifikasi pasar, yaitu investasi membantu investor mengeksplorasi pasar baru dan memperluas pasar ke luar negeri. Ini penting ketika pasar di negara asal telah mencapai fase matang dengan peluang tumbuh rendah. Lalu ada insentif pajak. Pemerintah di negara tuan rumah biasanya memberikan sejumlah insentif seperti pajak dengan tujuan untuk menarik modal asing. Oleh karena itu, investor akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan negara asal mereka. Ini pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas. Lalu ada akses ke tenaga kerja dan sumber bahan baku yang lebih murah. Di negara-negara berkembang, biasanya biaya tenaga kerja dan bahan baku relatif murah. Investor asing dapat mengeksploitasi keduanya demi mendukung profitabilitas dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Keuntungan investasi asing langsung bagi negara tuan rumah. Yang pertama, ada mendorong pertumbuhan ekonomi.
Investasi ini adalah salah satu komponen produk domestik bruto, jadi semakin besar investasi, semakin besar pula PDB. Lalu ada pengembangan modal manusia. Pelatihan yang lebih baik untuk pekerja lokal akan mengarah pada peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya, peningkatan lapangan kerja. Investasi menciptakan pekerjaan baru, meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran. Lalu, akses ke keahlian, keterampilan, dan teknologi. Transfer teknologi dan pengetahuan dapat membantu sebuah negara untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk primer. Lalu, mengatasi kesenjangan tabungan domestik. Investasi memungkinkan ada lebih banyak modal per pekerja untuk digunakan dalam produksi. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan kapasitas ekspor. Negara tuan rumah dapat membuka luas investasi asing langsung untuk sektor ekspor dan strategis dan sektor terkait. Kerugian investasi asing bagi negara asal. Yang pertama yaitu neraca pembayaran menanggung kerugian dari aliran keluar modal awal yang diperlukan untuk membiayai FDI. Selanjutnya, perampasan tanah dan praktik eksploitatif. Investor mungkin mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya secara berlebihan. Mereka mungkin membayar tenaga kerja lebih rendah, mendeforestasi hutan untuk mendirikan pabrik, dan membuang limbah berbahaya ke lingkungan. Yang ketiga yaitu efek penciptaan lapangan kerja yang terbatas. Perusahaan asing mungkin membawa manajer dan spesialis mereka sendiri daripada memperkerjakan pekerja lokal. Kerugian FDI bagi negara tujuan. Yang pertama, terganggunya kedaulatan dan otonomi nasional. Yang kedua, menurunnya neraca pembayaran atau hubungan antara FDI dan perdagangan. Dan yang ketiga yaitu merugikan persaingan bisnis dan produsen domestik. Contoh kasus, investasi L'Oreal di Indonesia. Kamis 8 November 2012, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menilai pendirian pabrik baru L'Oreal di kawasan industri Jababeka, Cikarang adalah contoh investasi pintar atau smart investment. Sebab pabrik ini tidak mengandalkan ekspor bahan mentah, buruh murah, dan teknologi rendah. Pendirian pabrik dengan total nilai investasi 1,25 triliun rupiah tersebut, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah contoh bagi dunia bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah bagi investasi di sektor yang tidak mengandalkan bahan-bahan mentah. Industri kosmetik telah menciptakan nilai rantai value chain karena mengolah bahan mentah menjadi produk siap pakai yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Alasan kedua yang digunakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengategorikan investasi L'Oreal sebagai smart investment adalah hadirnya teknologi yang canggih. Industri kosmetik menurut Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal memerlukan teknologi yang tinggi karena produk yang telah berubah menjadi tren. Berbeda dengan produk di sektor lain yang cenderung tetap, produk di industri kosmetik terus berinovasi dan berubah untuk dapat mengikuti tren yang berlaku. Kecenderungan ini memerlukan teknologi yang lebih tinggi. Alasan terakhir yaitu investasi L'Oreal menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi mengandalkan buruh murah untuk menarik penanam modal asing. Investasi L'Oreal di Indonesia juga memicu pertumbuhan. Menteri Perindustrian Hidayat menambahkan pabrik baru perusahaan asal Perancis ini akan memicu pertumbuhan industri penyedia bahan baku kosmetik. Saat ini, industri penyedia bahan baku kosmetik tidak berkembang karena tidak ada permintaan. Hadirnya pabrik ini dapat membangkitkan sektor tersebut. Hidayat mengatakan potensi keanekaragaman hayati yang lebih dari 30.000 spesies tanaman
obat dan kosmetik menunjukkan bahwa Indonesia mampu menciptakan kemandirian bahan baku. Pemerintah akan selalu mendukung penciptaan iklim usaha agar industri penyedia bahan baku dapat tumbuh dan membantu permintaan 760 perusahaan kosmetik yang beroperasi di Indonesia. Direktur Pabrik L'Oreal Indonesia, David Quentin, mengakui bahwa bahan baku untuk memproduksi peralatan kosmetik di Indonesia sebagian besar masih didatangkan dari luar negeri. Hanya 33% dari keseluruhan bahan baku yang merupakan hasil serapan domestik, sisanya harus diimpor. Sekian penjelasan materi mengenai investasi asing langsung. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.